Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Bertemu lagi ya dengan saya, Bu Albila, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas 9. Hari ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk benua-benua yang ada di dunia. Setelah kemarin kalian sudah mempelajari mengenai keadaan alam benua-benua yang ada di dunia. Sebelum kita masuk ke materi, yang pertama adalah peta konsep dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai jumlah penduduk, yang kedua yaitu komposisi dan persebaran penduduk, yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk, yang keempat adalah kualitas penduduk, dan yang kelima adalah ras dan budaya. Pengertian dinamika penduduk. Apa sih dinamika penduduk itu? Dinamika penduduk merupakan perubahan keadaan penduduk, bisa berubah dari sisi jumlah, distribusi, dan juga komposisinya. Perubahan dari sisi jumlah dan distribusi terjadi karena peristiwa kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Sedangkan perubahan dari sisi komposisinya dipengaruhi oleh budaya, etnik, agama, umur, dan jenis kelamin. Yang pertama kita bahas adalah dinamika penduduk benua Afrika. Pertumbuhan dan jumlah penduduk. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yang ada di dunia. Di mana kalau kita lihat tabel di samping, jumlah populasi dilihat dari pembagian kawasan, di mana kawasan Afrika Barat kurang lebih 400 juta sekian, Afrika Utara kurang lebih 200 juta sekian, Afrika Tengah kurang lebih 100 juta sekian, Afrika Selatan kurang lebih 67 juta sekian, dan Afrika Timur kurang lebih 400 juta sekian. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk Afrika sangatlah tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Afrika sering diidentikan dengan kemiskinan, kelaparan, dan juga keterbelakangan, sehingga menyebabkan benua Afrika mendapatkan julukan sebagai the hopeless continent. Selanjutnya adalah persebaran dan komposisi. Persebaran penduduk di benua Afrika tidaklah merata karena daerah padat penduduk berada di sekitar lembah Sungai Nil dan Rwanda, sedangkan untuk wilayah gurun tidaklah banyak penduduk yang tinggal di sana. Selanjutnya adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk dilihat dari indikator HDI atau IPM, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, yang menggabungkan antara angka harapan hidup, pendidikan, dan juga pendapatan per kapita. Sehingga dari HDI tersebut, kualitas penduduk di benua Afrika merupakan relatif rendah, di mana terbagi menjadi 3, yaitu HDI tinggi ada di negara Aljazair dan Tunisia, HDI rendah ada di negara Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad, sedangkan untuk HDI sedang ada di negara Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Sedangkan untuk ras yang ada di benua Afrika ada 4 ras. Yang pertama yaitu ras Negro, yang kedua ada ras Kaukasoid, yang ketiga ada ras Kaukasoid, dan yang keempat ada suku pribumi. Ras Negro merupakan ras mayoritas yang ada di benua Afrika, di mana kebanyakan penganutnya berada di wilayah gurun Sahara. Sedangkan ras Kaukasoid merupakan ras keturunan dari Arab yang mendiami Afrika Utara, yaitu di pantai Laut Tengah. Ras Kaukasoid yang kedua yaitu ras keturunan dari Eropa yang mendiami wilayah Afrika Selatan, dan suku pribumi selanjutnya yaitu suku pribumi, yaitu merupakan suku penduduk asli yang ada di benua Afrika, yaitu ada suku Pygmy dan suku Busman. Selanjutnya adalah budaya. Yang pertama dari segi agama. Penganut penduduk Afrika
Afrika yang pertama adalah menganut agama Islam, di mana persebarannya ada di wilayah bagian barat dan juga timur. Sedangkan paling banyak adalah penganut agama Kristen yang berada di Afrika Selatan. Yang ketiga adalah animisme yang berada di Afrika Tengah. Dan yang keempat adalah Yahudi dan Katolik Roma yang berada di seluruh wilayah Afrika. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa utama yang ada di benua Afrika ada bahasa Arab, bahasa Swahili, dan juga Husna. Karena jumlah bahasa yang digunakan penduduk benua Afrika begitu banyak, yaitu kurang lebih 1.500 sampai 2.000 bahasa. Sedangkan untuk budaya yang ada di benua Afrika, yang pertama ada kerajinan patung, yang kedua ada musik dan nyanyian, dan yang ketiga ada nyanyian, yaitu nyanyian yang berfungsi sebagai cara berkomunikasi penduduk-penduduk yang ada di benua Afrika. Selanjutnya adalah dinamika penduduk benua Australia. Yang pertama dilihat dari pertumbuhan dan jumlah penduduk. Australia merupakan benua terkecil namun juga merupakan negara terluas yang ada di dunia, di mana terdiri dari 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia merupakan benua dengan jumlah penduduk paling sedikit yang ada di dunia, yaitu hanya 0,5% dari jumlah penduduk yang ada di dunia. Kalau melihat tabel yang ada di samping, populasi penduduk untuk negara Australia kurang lebih hanya 25 juta sekian, Papua Nugini hanya 8 juta sekian, Selandia Baru hanya 4 juta sekian, Fiji hanya 800 sekian, dan Kepulauan Salomon hanya 600 sekian. Sehingga laju pertumbuhan penduduk di benua Australia yaitu 1,5% per tahun. Selanjutnya adalah persebaran dan komposisi. Kondisi wilayah Australia sebagian beriklim tropis kering dan juga gersang. Wilayah yang beriklim tropis kering berada pada bagian utara benua Australia, sedangkan untuk wilayah yang gersang berada di wilayah pedalaman. Sehingga sebagian besar penduduk wilayah benua Australia tinggal di kota kecil dan kota besar, yaitu ada di tepi pantai seperti Sydney, Melbourne, Perth, dan Canberra. Australia merupakan negara tujuan utama bagi negara-negara yang berkonflik, sesuai yang ditandatangani yaitu Konvensi Pengungsi tahun 1951 bahwa negara Australia harus mengurus penduduk-penduduk yang masuk ke wilayahnya. Selanjutnya adalah banyaknya penduduk Australia berusia tidak produktif, sehingga penduduk Australia menunjukkan jumlah penduduk usia tua lebih banyak. Selanjutnya adalah kualitas. Kualitas penduduk Australia tergolong sangatlah tinggi. Yang pertama dilihat dari angka harapan hidup. Sebagian besar jumlah penduduk berada pada usia 82 tahun. Sehingga penduduk benua Australia memiliki kondisi kesehatan yang sangat baik. Sedangkan jika dilihat dari pendapatan per kapita penduduk benua Australia yaitu $42.880. Sedangkan untuk ras yang ada di benua Australia ada 3, yaitu ras Caucasoid, yang kedua ras Asia, dan yang ketiga adalah Aborigin dan lainnya. Ras Caucasoid merupakan ras dengan penduduk berkulit putih, yaitu kurang lebih 92% penduduknya berkulit putih, yaitu seperti dari Inggris, Irlandia, Belanda, dan Italia. Karena sebagian wilayah negara Australia merupakan wilayah penduduk pendatang dari beberapa negara tersebut. Selanjutnya adalah penduduk Asia, merupakan penduduk yang datang dari Asia yang masuk ke benua Australia, di mana mereka berasal dari negara Cina dan juga India. Selanjutnya adalah Aborigin dan lainnya, kurang lebih hanya 1%. Yang selanjutnya adalah budaya, agama, bahasa, dan budaya. Penganut agama terbesar di benua Australia yaitu beragama
umat Kristen, yaitu 61,2%. Sedangkan Islam hanya 2,2%, Hindu 1,3%. Sedangkan untuk bahasa nasional negara Australia yaitu bahasa Inggris, karena sebagian besar penduduk Australia adalah penduduk yang berasal dari Eropa. Yang terakhir adalah budaya yang ada di benua Australia. Yang pertama adalah suku asli, yaitu suku aborigin dan penduduk Selat Torres, dan yang kedua adalah suku pendatang. Oke, anak-anak, itu tadi materi kita mengenai dinamika penduduk benua Afrika dan benua Australia. Oke ya, jika kalian memang belum paham mengenai materi yang Bunda jelaskan, silakan kalian bisa masuk ke pembelajaran e-learning kita, yaitu melalui Edmodo. Di sana nanti Budila akan mengupload lagi materi ini. Silakan kalian menanyakan dan kita bisa berdiskusi mengenai materi ini di dalam kelas Edmodo kita. Oke, itu saja anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk pembelajaran PJJ. Bu Guru akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.